Gimana lo? Katanya punya pengalaman cinta ditolak dukun bertindak nih lo. Iya benar punya. Jadi zaman gue sekolah itu gue sempat jadian sama beda agama gitulah cowoknya. Kita pacaran itu selama 4 sampai 3 tahun kalau nggak salah. Nah, memang background keluarganya dia itu bisa dibilang keluarga yang ya kayak gitulah, mempercayai hal kayak gitu. Sempat ada momen di mana dia tuh ngomong sama gue bahwa pengen nitipin sesuatu di badan gue. Gue tuh sebenarnya anaknya termasuk yang sensitif juga. Tapi karena diri gue menolak untuk percayakan hal itu, jadi gue yang kayak, ah ya udahlah gitu. Terus ya gue yayain aja karena gue nggak percaya. Terus habis itu ya udah. eh 2020 itu gue putus sama dia. Gue putus dan gue pikir kayak ya udahlah kita udah putus, udah selesai juga. Terus yang kayak gitu-gitu kayak kayaknya nggak ada gitu. Gue nggak percaya kalau cinta ditolak gitu dukun akan bertindak. Itu gue bener-bener nggak percaya sama sekali. Sampai akhirnya 2021 itu gue jadian lagi sama orang baru. eh Awalnya biasa aja, berjalan dengan aman gitu. Hubungan gue baik banget, gue mendapatkan seseorang yang emang yang gue cari selama ini. Sampai akhirnya mau tepat 1 tahun gue pacaran, itu gue ngalamin suatu hal yang gak enak banget. Ternyata di mantan gue yang kemarin ini tuh udah notice gue dari awal kita pacaran. Dia sempat ngomong sama gue kalau ada yang beda dari tubuh gue gitu. Dia ngomong, lo ngerasa ada yang aneh gak di dalam diri lo? Tapi karena emang gue nggak percayakan hal itu, gue bilang ya enggak, biasa aja gitu. Karena emang gue biasa aja. Terus dia bilang yakin lo ngerasa biasa aja. Iya yakin gitu. Waktu itu gue sama mantan gue yang kemarin itu sempat ngekos bareng. Dia sempat ngomong kalau beberapa kali dia tuh ngerasa ketindihan gitu. Terus karena emang gue nggak percaya, lagi-lagi gue nggak percaya, gue yang kayak oh ya udah mungkin lo kecapean aja. Dari situ ya udah hubungan kita berjalan dengan lancar, baik-baik aja, nggak ada berantem apapun, nggak ada masalah apapun. Pas tepat 1 tahun itu tepat di bulan puasa, gue bener-bener yang ngalamin kesurupan. Padahal awalnya gue biasa aja, gue ngambek biasa sampai akhirnya gue nggak sadar. Gue sadar-sadar itu kamar gue udah berantakan, cowok gue udah lebam biru. Gue tanya ini kenapa gitu, ini kenapa? Terus dia ngomong kalau gue itu kesurupan, gue nyekek dia sampai mau mati. Gue udah nyekek dia. Terus cowok gue nih ngomong kalau gue ini ngomong buat putus, minta putus, terus-terusan minta putus. Terus ya dia pikirnya kayak ya udah gue emosi biasa aja. Di situ ya udahlah gitu. Dan ternyata itu kejadian itu malah makin sering. Sifat gue makin beda. Sifat gue makin beda. Gue dari yang makan ya udah gue nggak terlalu nafsu makan gitu, biasa aja makan. Sampai akhirnya porsi makan gue itu bener-bener berubah. Gue bener-bener berubah. Makan itu nggak normal. Porsi makan gue itu udah nggak normal. Jam tidur gue itu udah yang beda banget. Setiap kali gue denger azan itu gue ngerasa panas, bener-bener panas, padahal AC itu udah nyala. Terus setiap kali cowok gue ngelakuin sholat di kamar gue itu gue benar-benar marahnya tuh marah banget. Tapi di situ diri gue tuh nggak sadar apapun, gue nggak sadar apapun. Dan itu berlangsung 3 bulan, dari awal puasa sampai akhirnya gue sadar itu di eh, sebelum Idul Adha. Itu gue baru sadar posisi gue udah ada di jalan raya gitu, gue lagi di motor sama cowok gue. Terus ya udah, gue nggak sadar apapun, gue nggak ingat apapun. Ternyata setelah diceritain itu, yaitu gue selama 3 bulan itu gue
sering banget kesurupan, gue sering banget marah-marah, dan itu benar-benar bukan gue. Awalnya gue bener-bener kayak apaan sih, nggak percaya gitu, gue bener-bener masih nggak percaya karena emang gue nggak ngerasa apapun. Gue memang ingatnya tuh terakhir emang gue kesurupan yang awal pertama gue kesurupan itu. Udah terakhir gue inget di situ. Abis itu gue ngerasa ya udah gue tidur, udah gue nggak inget apapun lagi. Ternyata selama gue tidur itu ya itu yang udah terjadi di dunia nyatanya tuh kayak gitu. Akhirnya karena gue ngeliat emang ada bukti di badan mantan gue itu lebam. Pada lebam, gue pergilah ke tempat tante gue. Tante gue tuh memang orang bisa juga. Gue tanya ke dia, akhirnya ya memang benar gitu. Gue ditanya, ada yang sayang sama lo atau enggak? Ya gue nggak tahu. Gue bilang gue nggak tahu kalau urusan sayang sama gue atau enggak, ya itu urusannya mereka. Tapi memang gue punya mantan yang terakhir itu dia minta untuk balikan ke gue, tapi gue bener-bener tolak mentah-mentah. Gue nggak mau lagi sama dia karena memang kesalahan dia sendiri gitu. Terus di situ dibongkarlah sama tante gue, ternyata ya itu karena cintanya ditolak ya dia pun bertindak. Dia nggak seneng kalau dia nggak bisa dapetin gue, semua cowok pun nggak akan pernah bisa dapetin gue. Dan hubungan gue itu sampai putus sama yang kemarin karena hal itu doang sih. Tapi dari situ gue bener-bener trauma banget, trauma itu. Tapi lu udah hubungan udah lama. Kok Sama yang mana? sama yang pertama itu? 4 tahun kan? Sama yang pertama itu udah lama, 4 tahun. 4 tahun. Terus gangguannya kesurupan itu kan? Iya, selama gue sama yang orang baru di 2021 itu kesurupannya kayak gitu. Tapi kesurupannya tuh benar-benar yang nggak wajar gitu loh, bukan yang cuma sekedar nangis atau teriak-teriak tuh enggak. Itu kesurupannya tuh benar-benar yang gue mukulin dia, gue nyekek dia, gue gigit dia, dan bekasnya itu sampai sekarang masih ada. Tapi maksudnya setelah lu ke saudara lu tadi ya? Sering tak? Iya, Setelah lu ke saudara lu udah nggak ada gangguan kan sampai sekarang? untuk gangguan sebenarnya masih ada. Belakangan ini pun gue ngerasa kayak kamar gue itu panas banget. Kalau emang cuacanya lagi panas itu kan pasti kan satu rumah kan panas dong. Tapi ini tuh enggak, cuma di kamar gue doang yang panas. Ketika gue keluar kamar itu adem, biasa aja adem. Terus setiap gue pengen sholat itu bener-bener kayak yang berat, badan gue tuh berat banget. Dan gue kan pelihara kucingnya, gue pelihara kucing. Biasanya tuh kucing gue tuh berani gitu untuk di kamar sendiri gitu, emang dia bisa di kamar. Ini tuh belakangan ini tuh dia jadi takut di kamar sendiri, takut untuk ditinggal sendiri gitu. Bahkan tidur sendiri aja tuh dia nggak mau gitu. Biasanya tuh kayak ya udah, tapi gue yang kayak berusaha untuk nggak kosong lagi. Dan sebenarnya takut sih, trauma untuk kejadian kayak kemarin lagi. Soalnya kan belakangan itu gue emang udah menjalani hubungan yang baru ya. Gue takutnya itu akan berdampaknya sama kayak hubungan gue sebelumnya. Itu sih. Tapi paling saran dari gue sih sama yang kayak dibilang temen-temen yang udah nih, lo ya lu harus coba nggak mikirin itu deh. Maksudnya kayak lu coba have fun, coba lu lakuin apa yang lu suka dah. Sama satu lagi, Apa Ki? syukuran, doain. Doa bersama lah di rumah gitu, bareng keluarga. Karena kalau nyerangnya udah tempat itu tuh nggak bakal lu doang yang diganggu, pasti yang lain juga gitu loh. Bahkan sampai kucing peliharaan lu juga ngerasain keanehan yang ada di kamar. Justru peliharaan itu lebih sensitif. Gue tuh sempat pengen, nyokap gue tuh udah tahu. Awalnya tuh gue bener-bener gak mau cerita soal hal ini kan, karena
nyokap gue itu sama gitu, tipikal orang yang nggak percaya. Padahal nenek kakek gue dari nyokap gue itu iya orang yang percaya akan hal itu gitu. Gue berusaha untuk mendam, tapi kayaknya ini udah nggak bisa untuk gue pendam, soalnya benar-benar dampaknya tuh ke gue, ke mantan gue gitu. Kepala gue tuh sampai bocor waktu pas gue nggak sadar, itu sampai dijahit 5 jahitan. Dan anehnya itu pas gue dijahit itu, gue tuh nggak ngerasa sakit sama sekali pada saat itu, kata mantan gue. Gue tuh malah yang ketawa-ketawa, ditanya dokternya sakit nggak, ini biusnya udah mempan belum, sakit nggak, berasa nggak. Itu gue nggak ngerasa yang kayak aduh atau gimana tuh, enggak, cuman yang kayak enggak dok, biasa aja. Padahal mantan gue tuh kayak tahu banget gue tuh orangnya nggak bisa untuk dijahit, atau gue tuh trauma akan hal itu gitu. Tapi pada Nggak saat bisa, itu belum bisa kena jarum lah ya. tapi pada saat itu tuh, gue dijahit tuh kayak ya udah, gue ketawa-ketawa aja, seakan-akan nggak terjadi hal apapun. Tapi itu mungkin karena itu kan posisi pala kamu gitu ya, sobat pecah Bocor. bocor kan. Itu Bocor. mungkin kamu nggak ngerasa itu sebenarnya lebih ke adrenalin kamu sih, karena kan kamu lebih ngerasain pengen yang lebih besar. Jadi ketika kamu ngerasain itu, kamu nggak pas akan dijahit pun, kamu pasti sebenarnya ada ketakutan sedikit, tapi kamu udah ketutup adrenalin kamu. Tapi itu aku juga nggak tahu Pak. Pokoknya pas aku sadar ngelihat kaca, ya itu ada bekas jahitan. Iya itu memang salah satu adrenalin mungkin juga kayak gitu. Dua, tapi kalau misalnya ya itu tadi ya gangguan-gangguan gitu, emang agak susah sih kalau gangguan gitu kalau nggak dilihat langsung ya. Kayak dokter lah tidak bisa mendiagnosa tanpa harus melihat langsung gitu. Iya benar. Tapi BTW thank you banget ya ceritanya lo. Semoga kedepannya udah aman lah, maksud gua kayak ruangan di kamar lu juga energinya menurut gue ya itu perlu ada tindakan lanjut sih, karena kalau dibiarin kayak gitu bakal bahaya ke diri lu sendiri dan orang sekitar lu, apalagi sama kucing lu kan kasihan. Betul, banyakin kegiatan positif aja. Kak Lilo, mohon Ya, maaf, tahu roti ban nggak? tahu. Nah, coba Kak, sekeluarga. Iya, tapi gue belum nyoba untuk hal itu. Mungkin nanti gue coba kali deh. Oke.